Tapi kita model kambing atu rumahnya masih berat banget. Katanya cinta sama Allah. Nabi Ibrahim sampai mengucap, ya Allah, jangan terunta, jangankan apa yang aku punya. Andai kau uji aku dengan yang lain yang aku cintai, akan aku berikan. Dijawab ujian yang ajarnya Nabi Ibrahim sama perintah Allah. Apa? Mimpinya Nabi Ibrahim, siapa yang disuruh beri pertama, Pak? Karena dia punya anak. Sama Siti Sarah gak punya anak, nikah lagi sama Siti Hajar. Sama Siti Hajar dapat anak Nabi Ismail, Pak, ganteng-gantengnya seumuran anak saya. Bapak punya anak, nungguin berpuluh-puluh tahun sekalinya dengan si anak, dia rugi sama Gusti Allah, potong anak itu. Kira-kira sanggup gak, Pak? Yakin kita ingin 1000 kali. Nabi yang bermimpi. Apa kata Nabi? Kalau memang ini perintah Allah, laksanakan. Ngomongin sama aja saya. Wahai anakku, aku mendapat perintah. Apa kata Nabi Ismail? Kalau memang itu perintah dari Gusti Allah, laksanakan ayahnya. Ini yang ukurannya ukuran iman, Pak. Orang kalau nggak yakin sama Gusti Allah nggak bisa, Pak. Bapak ngapain sih sujud di musola lintas? Bapak ngapain sih ngaji di musola lintas? Buat siapa? Untuk siapa? Ngapain? Untuknya apa? Coba pikirin. Ini kita makmurin musola lintas segini hebatnya, sampai ngadain tasbih, sampai pengen bikin musola lintas ini makmur buat apa? Kalau nggak buat Gusti, kan kurangnya begitu, Pak. Kita lagi memperjuangkan apa sebenarnya? Yang memang kita bela-bela kalimat yang diuji. Dan ketika ujiannya ini sampai berkali-kali Nabi Ibrahim mimpi itu, ujiannya suruh menyembelih anaknya, Pak. Saya nggak kebayang, Pak, anak saya jujur kalau saya cari-cari kabur anak-anak, Pak. Tahu sendiri, Bapak mimpi. Mau mimpi apa, Pak? Lu bos pergi kabur terus. Kabur. Jangankan ngomong anak kita, ngomong diri kita, apa kata kita? Bapaknya gilaan sendiri mau dipok. Tapi yang ngasih perintah Gusti Allah. Gak bisa, Pak. Nah, ini fenomena yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim dan kita itu sejauh-jauh. Kita makan sama ini udah nih. Karena kita berkalah ini. Coba tadi Quran, ngapalin Quran. Saya dulu Gibran waktu TPA ngaji sama saya, Pak. Itu satu hari mandani kuat ayat sampai dia lulus SMP, hafal 29 juz. Itu bukan main, Pak. Gak bisa saya ukur. Tanya. Karena apa, Pak? Quran ini penting. Jangan sampai bisa baca, dan bisa nafsirin repot lagi, Pak. Emang kayak keburu Hasan saja, Pak. Tahu nggak Ibnu Muljam itu siapa? Ibnu Muljam itu orang yang habis Quran. Bukan orang yang hanya Quran, Pak. Nah, ini kita butuh orang-orang yang bukan hanya bisa baca Quran, tapi bisa memahami Al-Quran. Bagaimana cara memahami Al-Quran? Kita dulu belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran lewat siapa? Lewat guru-guru kita. Baca Quran susah, Pak. Susah. Huruf alif, Alhamdulillah. Sama kalau dibacanya Al-Uzu. Karena alif sama ain. Karena memang untuk belajar, Pak. Gak ada yang gak belajar, semua harus belajar. Orang bisa karena dia biasa. Ya, ujian pertama Nabi Ibrahim dia kenal sama mencari Tuhan. Kita mau udah usah nyari Tuhan, Pak. Bapak tinggal masuk ke masjid musola, Bapak tinggal cari guru, cari kiai, cari ulama, tunjukin bagaimana kita bisa kenal Allah. Itu udah gampang banget, Pak. Matar para kata Ibnu Arabi, Muhammad Al-Qarad, dan siapa yang pengen kenal Tuhannya, dia kenal dirinya dulu.
Siapa aku? Siapa yang gue ngajak? Roni? Bukan, Roni itu cuma identitas. Roni yang sebenarnya siapa? Oh ini Pak Ustadz, ini pipi. Oh ini Pak Ustadz, ini mata. Oh ini Pak Ustadz apa? Pak Ustadz apa? Tunjukin sedikit keluarga saya. Namanya Pak Ustadz apa? Yang mana ini dada. Pak Ketua Paguyuban tunjukin saya. Yang namanya Pak siapa namanya? Pak Renaldi. Tunjukin ke saya namanya Pak Renaldi yang mana? Ini Pak Ustadz, ini kaki. Semua udah dikasih nama sama Gusti Allah. Kita mau menunjuk diri kita siapa? Bahkan jeroannya udah dikasih nama juga. Lambung, hati, usus, amplat, ginjal, jantung, apalagi yang ada di nama. Semua sampai mohon maaf anus ada namanya. Ini kan semua gambaran kita mau kembali sama Gusti Allah. Ya, lewat Nabi Ibrahim kita belajar kita kudu yakin sama Gusti Allah. Bapak ke musola, bapak ke masjid, bapak ibadah, bapak ngaji itu lantaran kita kudu yakin sama Gusti Allah, Pak. Dalam mencari Tuhan, Nabi Ibrahim itu nggak sampai berpikir dulu tuh nggak ada pengertian Allah, what the meaning Allah nggak ada. Dulu tuh orang nggak berharap, kalau berharap patung. Sampai patung, ada patung yang kecil, ada patung yang gede, ada patung yang lebih gede lagi, ada patung yang lebih gede lagi. Bahkan bapaknya Nabi Ibrahim siapa? Azar itu adalah pembuat patung. Bayangin Pak, bapaknya sendiri Pak. Ya. Nih kita nih mudah-mudahan jadi bapak ini sampai nanti di rumah kita bisa mengajarkan bukan hanya ngasih makan, bapak cuma ngasih makan ayam pinter, ayam apalagi kambing. Kalau urusan itu Pak, kita nih manusia dikasih akal. Tanggung jawab kita bukan hanya ngasih makanan halal ke rumah, tapi ilmu agama. Anak istri kita kudu dikasih paham, kudu ngerti nih ngaji gimana caranya. Apa yang ngajiin ngasah jiwa siapa jiwa diri kita masing-masing. Ya, jangan sampai kita nggak kenal Allah, jangan sampai kita nggak kenal Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Coba ya tadi disebutin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Lu'ay bin Murab bin Hilal. 8 aja dulu dong. Kalau nggak bisa ini sebutin nama orang tua bapak ke atas. Saya pernah sebutin Pak. Saya ngaji sama almarhum Abdul Rahman, beliau sekretaris umum PPNU. Saya sebutin satu masalah, beliau tahu Pak Padahal beliau nggak tahu keluarga saya. Cari guru yang begitu Pak, yang bisa menunjukin orang tua kita siapa, supaya kita doa biar berkah, biar rumah tangga kita berkah. Doain siapa? Doain orang tua. Bapak udah hebat gede-gede begini kan karena siapa? Cinta kasih orang tua. Coba nggak kebayang pada orang tua kita yang ngurusin kita, nggak bakalan kita jadi orang tua. Apalagi yang hari ini rumahnya atas pemberian orang tua. Orang-orang pada perintis mulai dari nol kita dikasih alhamdulillah karena orang tuanya sayang sama kita. Makanya belajar itu dulu apa? Kudu ngerti kita bagaimana berterima kasih sama orang tua. Tawasul itu kan At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Itu sebenarnya ngomong kita kudu ingat sama orang tua kita. Coba deh Bapak. Minimal 8 nasab di atas bapak, orang tuanya sebutin, ibunya sebutin. Belum tentu apa, apalagi anak kita.
Upin Ipin dia apa kan? Ada Mei, ya Pak. Bisa minum dulu ya. Jangan